Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita saat ini datang memuji menyembah Tuhan dalam ibadah praise and worship di rumah saja. Walaupun di rumah, kita mau menghadirkan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah rumah tangga kita, sehingga tidak ada yang mustahil. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh ada. Sungguh bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah Roh Kudus yang memampukan kami berjalan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami menaikkan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang setia. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Yes, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Lagi memandang wajah-Mu, memandang wajah. Kami mau memandang wajah-Mu ya Allah. Kami mau merasakan kasih-Mu di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami mau terus tinggal dekat-Mu Tuhan Yesus. Setiap saat di dalam hidupku. Oh Yesus, Bapakku yang baik, sangat ku
kebaikannya, rasakan anugerahnya. Yes, Jesus Christ. Kami percaya Engkau hadir, Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Engkau melawat umat-Mu yang saat ini menaikkan syukur padamu Tuhan. Oh Jesus, kami mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah jemaat-Mu yang menyembah Tuhan pada hari ini. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapakku yang baik, Bapa yang baik, ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku mau bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih lagi ku bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami sembah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Oh Yesus, sumber pertolongan kami, hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami beri glory, kami beri hormat, pujian, pengagungan yang terbaik. Mengesahmu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu Bapa, hosana bagimu Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Oh Jesus, sungguh Engkaulah kami Tuhan. Rabaya Salam. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Oh, Bapa, ku naikkan syukur. Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa. Oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu Bapa. Bapa, mari dengan segenap hati Bapa, panggil dia Bapa. Ku naikkan syukur padamu Bapa. Oh Bapa,
sembah, sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Oh, Bapa. Lebih lembut lagi, Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa. Oh Bapa, Bapa, ku sembah, sembah, sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sekali besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Bersorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, rahmatmu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai buat kebaikan-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan hari ini di rumah-rumah, ya, karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh waktu dan tempat. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Di awal bulan ini Tuhan masih pimpin kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagi kami. Haleluya. Allah kita Allah yang baik, Allah yang setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setia yang tidak pernah berubah. Mari Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah itu baik. Haleluya. Setianya
menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari dengan sungguh-sungguh. Allah itu baik, sungguh-sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kebaikannya padaku, sama-sama kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, tak pernah berubah. Kasih setiamu dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Dengan sungguh dan dengan penuh iman. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesus kita luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu tunjukkan kasih setianya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang selalu baik, selalu setia buat kami. Bahkan Kau Allah yang peduli, Allah yang mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Jesus. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Oh Jesus. Kita dengan pujian ini sebagai iman kita kepada Tuhan. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu
segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Yes, God. Kami mau mendengar firman dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur di saat hari ini kita masih ada, kita masih bisa untuk hadir dalam ibadah tengah minggu yang ada. Kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan di saat hari ini. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, pujian dan penyembahan kami telah naikkan bagi Engkau. Dan terima kasih buat segala yang masih Kau beri bagi kami. Terlebih kesempatan nafas untuk kami dapat menghirup udara yang segar ini. Dan kami masih bisa beraktivitas dengan baik. Semuanya itu karena anugerah dan kebaikan daripada-Mu saja ya Bapa. Dan saat hari ini kami akan mendengarkan sebagian renungan daripada firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat bagi kami, untuk kami mengerti atas kehendak-Mu bagi kami. Kami ucap syukur, kami terima dengan rasa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat hari ini saya ingin berbicara tentang concern to others, atau kepedulian dengan sesama. Bahwa di masa-masa sekarang ini, di masa-masa sulit ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak gampang untuk peduli dengan sesama. Apalagi dalam kondisi kita kesulitan. Tapi Bapak Ibu terkasih, bagi setiap kita banyak orang dalam mengalami kesulitan. Tapi dalam kondisi apapun bagi setiap kita, Tuhan mau kita untuk tetap peduli dengan sesama. Sebab Dia Allah yang telah menunjukkan kepeduliannya bagi setiap kita. Dalam kondisi sesulit apapun, Yesus sudah nyatakan, Yesus sudah memberikan contoh, Dia peduli bagi kita. Dalam segala kesulitan, dalam kesusahan yang Dia alami, Dia cares bagi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-13. Di sini judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Matius pasal yang ke-8 ayat yang 5 sampai dengan 13. Saya bacakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang,
maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat yang 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub ini di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Di ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ini bahwa perwira ini adalah menurut tafsiran dari beberapa penafsir bahwa orang ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, bukan orang yang memang dikatakan orang pilihan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa kelihatannya orang ini masuk agama Yahudi. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-7, mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-7, kita batasi yang tadi, kita lihat sebagai perbandingan. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang kelima dikatakan, sebab dari ayat 4, mereka datang pada Yesus dan dengan semangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat. Nah, kita perhatikan di sini di ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat itu. Di sini penafsir ada yang mengatakan, di sini terlihat bahwa ia mengasihi bangsa kita. Berarti ada penafsir mengatakan dia bukan orang Yahudi, tapi dia meyakini keimanan seperti bangsa Yahudi di sini, Bapak Ibu terkasih. Dan hal ini kita bisa lihat bahwa perwira ini menunjukkan sesuatu yang dapat dibilang yang tidak dimiliki oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Perwira ini merupakan kepala dari prajurit. Kalau dapat kita lihat bahwa kepala diperkirakan di atas kepala atas 100 prajurit yang ada, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan dilihat bahwa di sini hamba ini memiliki masalah, di mana perwira ini memiliki masalah bahwa hambanya sedang sakit, ya. Orang ini mengasihi hambanya. Orang ini mengasihi hambanya tersebut, dapat dibilang ya bawahannya, ya. Dalam Lukas 7 ayat yang ketiga di situ kan sangat dihargainya, ya. Dapat dibilang juga bahwa menurut King James di sini dia sangat menyayangi. Bapak Ibu Saudara terkasih, kepedulian dari seorang perwira, seorang atasan terhadap hambanya, terhadap bawahannya jarang sekali terjadi, ya. Tapi kasih di sini ditunjukkan oleh seorang perwira, seorang yang dapat dibilang bukan umat pilihan Allah, ya. Tapi dia dapat menunjukkan kepeduliannya, ya, terhadap pembantunya, terhadap bawahannya. Dia sangat peduli, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan perwira ini menunjukkan kerendahan hatinya. Kerendahan hati, ya, yang layak untuk ditolong, ya.
Dan dia menganggap dirinya tidak layak, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan hal yang dapat kita lihat di sini, bahwa di ayat yang ke-8 kan, jawab Tuanku, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dia merasakan bahwa dia adalah hamba yang berdosa, hamba yang najis, hamba yang dapat dikatakan tidak layak menerima seorang yang mulia untuk ke rumahnya. Ya. Tapi perwira ini sangat peduli, memiliki iman yang sangat rendah hati. Ya. Karena dia tahu batasan, ya kan? Batasan daripada orang non-Yahudi dengan orang Yahudi. Dan dia rasa tidak layak. Harusnya ada pada, dalam arti bahwa harusnya bukan dia yang menerimanya. Tapi dapat dikatakan perwira ini sungguh luar biasa, menunjukkan kerendahan hati. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, orang beriman, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan 9 di sini. Ayat yang ke-9, sebab aku sendiri seorang bawahan, dia merasa merendahkan hati, dan di bawahku ada prajurit. Ya. Tidak ada, dalam arti bahwa di sini Yesus mau menyembuhkan. Ya. Yesus bisa menyembuhkan tanpa melakukan sesuatu apapun. Ada iman yang sungguh luar biasa. Ada iman yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh perwira tersebut. Padahal dia bukan orang yang percaya. Bapak terkasih, di sini di ayat yang ke-9 dikatakan, kalau di sini jika aku berkata kepada seorang prajurit itu, karena dia seorang atasan, pergi, maka ia pergi. Kepada seorang datang lagi, datang maka ia datang. Ada otoritas, Bapak terkasih. Ada iman. Di sini perwira itu mengatakan bahwa kalau Tuhan Yesus mengatakan untuk bisa menyembuhkan, pasti hambanya tersebut bisa sembuh. Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Ini hal yang dapat dikatakan hal yang luar biasa. Kalau kita lihat, ya, di masa-masa sulit ini, kalau kita memperhatikan kemampuan keberadaan ekonomi kita, ya, tidak gampang untuk menolong seseorang yang sedang dalam keadaan sulit. Karena apa? Kita melihat keadaan ekonomi kita juga susah. Ya. Tapi Yesus mau peduli dengan hal tersebut. Ya. Coba Bapak Ibu Saudara kasih, kita bisa melihat contoh kepedulian orang lain di dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-10. Kita bisa lihat Lukas pasal yang ke-10 tentang cerita tentang Samaria, Bapak terkasih. Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25, ya, sampai dengan 37, ya. Di sini perikop orang Samaria yang murah hati. Kita sering membaca ataupun kita sering mendengarnya, ya. Pada saat itu ada seseorang yang dirampok dan dipukuli, ya. Bahkan orang itu setengah mati, hampir mati, ya. Orang dipukulin, kita mungkin pernah melihat pencuri yang dipukulin yang sampai babak belur udah tidak sadarkan diri, ya. Di situ yang terjadi pada saat itu apa? Hal yang pertama di situ yang ada seorang imam yang lewat, ya. Imam yang melewati orang yang sedang setengah mati tersebut, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh imam tersebut? Imam di sini adalah guru di bait Allah, orang yang sangat mengerti, ahli agama, Bapak Ibu terkasih. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh imam tersebut? Imam itu
hanya melihat dari kejauhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Orang imam ini tidak peduli dengan apa yang terjadi terhadap orang yang sedang setengah mati, babak belur, terluka, Bapak Ibu terkasih. Dia tidak peduli. Ya kan? Ini orang yang pertama. Dan orang yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih, ya. Di situ yang lewat apa? Kasih. Di situ ada seorang imam, ya, seorang Lewi, ya kan? Lewi yang melewati bait Allah tersebut dan juga berusaha melewati orang tersebut. Maaf, Bapak Ibu terkasih. Tapi dia berusaha menghindar. Nah, seorang Lewi ini adalah seorang imam juga, ya. Ya. Oh, imam yang melayani di bait Allah. Berarti seorang pelayan Tuhan juga. Dia sangat mengerti dan dia sering membaca, dia sering mendengar firman Tuhan. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Lewi tersebut? Dia berusaha menghindar. Ya. Enggak berusaha kalau bisa orang tersebut tidak dia lihat. Ya. Ini yang dilakukan. Respon yang dapat dibilang tidak baik, Bapak Ibu terkasih. Dan orang yang ketiga, apa yang dilihat? Orang Samaria. Ada seorang Samaria, ya. Di ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Tergeraklah hatinya. Berarti apa? Ada kepedulian dengan orang yang mengalami kesulitan pada saat itu. Ya. Hal ini orang Samaria, ya, merupakan orang yang dapat dibilang tidak mengenal firman Tuhan. Ya. Tapi orang Samaria ini tidak memandang dari agama, tidak memandang dari perbedaan sosial, tidak memandang dari hal apapun ras, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia tidak melihat perbedaan tersebut. Yang dia lihat ada orang yang harus ditolong. Orang Samaria ini melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga dia harus membantunya. Cerita seorang Samaria ini perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada kita. Agar kita peduli dengan sesama tanpa melihat ras, suku, agama, gender, tingkat sosial. Kita harus mengasihi kepekaan kita. Kita harus mengasah kepedulian kita dengan sesama, Bapak Ibu terkasih. Sebab dalam Ulangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 itu berbicara tentang tolong menolong, Bapak Ibu terkasih, ya kan? Ya, saya bacakan tentang tolong menolong ayat yang pertama, Ulangan 22. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Nah, di sini sudah tahu dia tersesat dalam masalah. Harus ditolong, Bapak Ibu terkasih. Imam tidak menolong. Justru imam itu cuek saja. Imam ada seorang Lewi, pelayan Tuhan. Justrunya harus dia menolong, tapi menghindar. Bapak Ibu terkasih. Justru orang yang tidak mengenal firman Tuhan, orang Samaria, dia peduli dengan sesama.
Dalam Ulangan 2 juga, Ulangan 22 terus ayat yang kedua. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Ayat yang ketiga, demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Bapak Ibu Saudara kasih, ini hal yang harus dilakukan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengenal firman Tuhan. Kepekaan, kepedulian terhadap sesama, Bapak Ibu terkasih. Ya. Oleh sebab itu kita perlu mengembangkan kepekaan, membiasakan diri belajar peduli dengan yang terjadi di sekitar kita. Ya. Kita tidak tinggal diam saja. Kira-kira apa yang bisa aku tolong? Jangan justru cuek, Bapak Ibu terkasih, atau pura-pura buta, pura-pura tuli. Ya. Kepedulian akan sesama, kita harus peka, sangat mengetahui kesulitan daripada orang-orang sesama kita. Terlebih antar jemaat yang ada. Kita harus support, saling peduli. Saya bersyukur dengan gereja kita. Ada program orang tua asuh, ada program kasih untuk janda dan duda, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berterima kasih buat jemaat yang sudah ambil bagian dalam kepedulian ini. Tapi dari sekian banyak jemaat yang ada, ya bisa dihitung oleh jari lah Bapak Ibu Saudara terkasih. Ayo mari kita bantu untuk saudara-saudara terkasih kita yang dalam kesulitan, untuk kesulitan anak-anak yang untuk studi, untuk sekolah. Kita peduli, nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu terkasih. Ya 100.000 nggak berat lah untuk kita Bapak Ibu terkasih, 1 bulan sekali. Ya, kita peduli untuk anak-anak orang tua asuh. Kita membantu jemaat-jemaat yang kesulitan dalam hal pembiayaan untuk studi anak-anak gitu. Bapak Ibu terkasih, anak-anak itu merupakan generasi penerus. Kita harus bekali mereka dengan pendidikan yang baik. Kalau kita tidak peduli dengan anak jemaat kita biarkan saja, biarin bukan anak saya kok. Ya, sangat disayangkan. Bagaimana kita mau bisa memenangkan dunia ini? Justru kita harus menangkan. Kita harus bekali anak-anak kita dengan pendidikan setinggi mungkin. Dengan bekal mereka untuk berjuang dalam kehidupan yang ada. Bisa menjadi dampak dalam marketplace. Nah, Bapak terkasih, ayo peduli Bapak terkasih. Gereja kita ada program diakonia untuk orang tua asuh. Nggak usah banyak-banyak Bapak terkasih. Tapi kalau memberkati banyak, puji Tuhan. Ya. Ayo ambil bagian. Ya kita ngopi di Starbucks aja sekali ngopi 50.000, 60.000 Bapak terkasih. Bisa kita bayar. Masa kita nggak bisa membantu program di gereja kita, ya, untuk sesama, kepedulian antar sesama, dan juga untuk memberkati janda-janda dan duda-duda yang sudah tidak mampu. Mari Bapak terkasih, ambil bagian di gerejamu. Ini merupakan pelayanan juga, sebagian dari pelayananmu. Apabila engkau tidak bisa melayani di mimbar, ya, tidak bisa menyanyi atau apapun, ambil bagian dalam pelayanan ini. Peduli akan sesama. Seperti orang Samaria ini peduli. Saya percaya Bapak Ibu terkasih tidak akan kekurangan di saat engkau mempraktekkan kepedulian itu. Ya.
Hal ini Bapak terkasih, kepekaan atau kepedulian terhadap sesama harus lebih kita berikan. Yesus sudah peduli terhadap kita. Ya. Dia sangat peduli terhadap engkau Bapak terkasih. Kalau dia tidak peduli, dia tidak akan turun dari tahtanya. Jadi manusia. Ya. Kalau kita lihat ya, di sini Bapak terkasih, Yesus benar-benar dia menunjukkan kemanusiaannya Bapak terkasih. Dalam ayat yang ke-10 dalam Matius tadi dikatakan di sini. Ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Nah, Bapak terkasih, Yesus ini, kata heran ini menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia. Dia memposisikan dirinya sebagai manusia, ya, bukan sebagai Allah. Kalau dia sebagai Allah, udah, tidak mungkin dia bisa merasa heran. Tapi dia, karena dia sebagai manusia, dia heran Bapak dikasih. Oleh sebab itu Bapak dikasih, Yesus memuji apa yang dilakukan oleh perwira tersebut. Ya kan? Di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Yesus nggak pernah menjumpai hal ini. Dia, perwira ini hanya beriman. Ya. Kalau Yesus katakan sembuh, sembuh. Baik kasih. Oleh sebab itu, Yesus datang kepada dunia yang gelap. Ya. Sebab di ayat yang ke-12 di sini kan, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, di sini bahwa dunia ini gelap Bapak terkasih. Jangan sampai kita ada di dunia yang gelap ini justru menambahi kegelapan. Tapi di ayat yang ke-11 ya, kita harus memberikan terang tersebut di dalam kegelapan. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus peduli dengan sesama. Ya. Peduli dengan lingkungan kita, dengan keluarga yang ada. Ya kan? Pertolongan tidak hanya melalui materi saja, dapat berupa penghiburan, dukungan doa, ya, di grup gereja kita. Kita dukung dengan jemaat kita yang sedang sakit, yang mengalami sakit COVID ataupun apapun, Bapak terkasih. Kita dukung dalam doa. Itu merupakan bagian daripada pelayananmu. Biarlah kita mau mendukung Bapak terkasih. Kepedulian kita antar sesama. Baiklah kita sebagai pengikut Kristus, kita harus terus belajar. Ya, belajar untuk peduli terhadap sesama. Di mana kunci yang paling penting adalah bagaimana sikap kita untuk tidak gampang menyerah, ya, dengan senantiasa bersabar, serta tidak mengharapkan hasil yang singkat, karena semuanya perlu proses, Bapak Ibu Saudara terkasih. Untuk bisa kita peduli, kita ada proses. Ya, seringkali Bapak Ibu Saudara terkasih, adalah jemaat yang datang ke gereja, ke pastori ini, ya, bercerita dengan keadaan kesulitan yang ada. Kalau secara manusia, saya sebagai hamba Tuhan, wah, saya juga banyak kebutuhan. Tapi mana tega sih, ya, lihat jemaat yang datang, ya, kontrakan belum dibayar. Ya, mau tidak mau Bapak terkasih, saya belajar saya tidak menyombongkan diri hati saya, tidak. Tapi saya belajar untuk memberi, menolong, peduli, ya kan.
concern to others. Ya. Sebab Yesus sudah peduli bagi kita. Yesus sudah peduli bagi engkau. Kalau dia nggak peduli akan engkau, kita sudah masuk dalam kerajaan neraka. Mutlak. Baik, terima kasih. Tapi karena kepedulian dia terhadap kita, dia sungguh maha kasih. Ayat yang terakhir Bapak terkasih, Filipi 2 ayat yang kedua dan yang ketiga. Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua dan ketiga. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Oleh sebab itu, biarlah kita mau sama-sama peduli akan sesama. Kita mau sama-sama melayani dengan sesama. Tidak ada yang lebih utama, tapi sama-sama kita mengutamakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah kita dapat menunjukkan iman yang luar biasa, kepedulian yang luar biasa seperti perwira ini. Dia sangat peduli dengan hambanya. Ya. Saya pernah melihat, ya. Saya tahu orang ini orang Kristen. Ya. Saya pas lagi makan dalam restoran yang dapat dibilang cukup mahal menurut saya gitu. Ya, menurut saya itu mahal, ya. Saya lagi makan dengan keluarga, dengan saudara, ya kebetulan kita diundang makan gitu, lagi makan terus ada di sebelah kanan saya itu ada keluarga ya sekitar 6 orang dengan 2 babysitter, Bapak terkasih. Keluarga itu pesan makanan, ya saya sambil makan saya perhatikan. Keluarga pesan makanan, udah pesan makanan tidak lama datang, ya. Mereka makan asik makan sambil cekikikan ketawa gitu. Tapi apa yang saya lihat Bapak terkasih, kedua babysitternya duduk di seberangnya, hanya melihat tuan-tuannya, tuan dan nyonyanya makan. Kedua babysitter itu tidak makan, Bapak terkasih. Saya tahu dia orang Kristen. Saya tahu dari mana? Karena ada 2 daripada anggota keluarganya memakai kalung salib. Bapak terkasih. Kalung salib, orang pasti lihat tahu udah orang Kristen. Lebih baik nggak usah pakai kalung tersebut. Kalau tindakannya seperti itu, memalukan. Bapak terkasih. Kok bisa makan, nelen makanannya, sedangkan orang babysitternya tidak diajak makan? Saya bilang, aduh, otaknya di mana? Itu Bapak terkasih. Hal ini sangat miris, ya. Sangat miris. Seharusnya kita tidak membeda-bedakan. Walaupun posisi dia sebagai babysitter dan kita sebagai tuannya, tidak. Harusnya dipesankan makanan, walaupun tidak mau duduk bareng-barengan, ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi pesankanlah makanan. Anda makan, babysitter Anda juga makan. Hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Oleh sebab itu, jangan sampai kita mengaku orang Kristen tapi kita tidak bisa menunjukkan kepedulian dan menunjukkan bahwa kita orang Kristen yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah kita menjadi peduli dengan sesama, kita menunjukkan
kepedulian kita terhadap orang lain, terlebih terhadap jemaat kita yang ada. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah di saat hari ini kita mau merubah kehidupan kita. Kita mau peduli dengan sesama, kita mau menunjukkan kasih kita terhadap orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mengajarkan kami kembali saat hari ini melalui perwira di Kapernaum ya Tuhan. Perwira ini bukan orang yang mengenal, bukan orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Tapi perwira ini tahu kuasa daripada Engkau ya Bapa. Perwira ini sangat peduli dengan hambanya, dengan pembantunya. Menunjukkan kepedulian, menunjukkan kasih, menunjukkan empati dengan sesama. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami apabila kami masih tidak peduli, apabila kami masih jauh dengan kepedulian dengan sesama kami. Kami menganggap orang lain lebih rendah dari kami. Ampuni kami Tuhan. Engkau yang rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu, mau turun menyelamatkan kami yang sudah najis ini. Bapak Ibu Saudara terkasih. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus atas kepedulian-Mu bagi kami. Biarlah kami mau terus belajar merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kami yang mungkin kami belum peduli dengan sesama. Ampuni kami Tuhan. Memang proses itu tidak gampang, tapi kami mau belajar. Biarlah kami layaknya sebagai seorang Samaria yang mau peduli dengan sesama. Kami mau ambil bagian ya Tuhan dalam pelayanan di gereja kami, pelayanan melalui bidang diakonia, melalui orang tua asuh, melalui janda dan duda yang sudah tidak mampu. Kami mau support mereka Tuhan, melalui harta yang ada pada diri kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah Engkau sampaikan dapat bertumbuh dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Mari saja kita mau memberikan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang selalu ada buat setiap kami Tuhan Yesus. Saatnya kami mau memberi persembahan kami. Kami mau memberi dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dapat mentransferkan ke nomor rekening yang sudah tersedia di layar kaca pada hari ini. Haleluya. Allah itu baik. Selamat memberi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya.
setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah, ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Oh Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau akhiri ibadah saat hari ini. Saya undang bangkit berdiri, arahkan hatimu pada Tuhan dan angkatlah tanganmu, arahkan pada Dia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah, perlindungan dari kuat kuasa-Nya Roh Kudus dalam kehidupanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu. Tuhan Yesus selalu membuat usahamu berhasil. Dan biarlah tunjukkan kasih-Mu akan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang telah menerima berkat daripada Dia, katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur